Bab 8. Perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. I. Modernisasi. 1. Pengantar. Modernisasi dan aspirasi-aspirasi modernisasi mungkin merupakan persoalan yang menarik, yang dewasa ini merupakan gejala umum di dunia ini. Kebanyakan masyarakat di dunia dewasa ini terkait pada jaringan modernisasi, baik yang baru memasukinya maupun yang meneruskan tradisi modernisasi tersebut. Secara historis, modernisasi merupakan suatu proses perubahan yang menuju pada tipe sistem-sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah berkembang dengan pesat di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad ke-17 sampai abad 19, untuk kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya serta juga ke negara-negara Amerika Selatan, Asia, dan Afrika pada abad 19 dan 20 ini. Negara-negara atau masyarakat-masyarakat modern maupun yang sedang menjalani proses tersebut telah berkembang dari aneka warna masyarakat tradisional ataupun masyarakat-masyarakat pramodern. Di Eropa Barat, masyarakat tradisional berwujud sebagai negara-negara absolut dengan pusat-pusat perkotaan yang kuat, manakala Eropa Timur lebih dikenal dengan ciri-ciri otokratisnya. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia mengalami proses kolonisasi dan migrasi. Sedangkan kebanyakan masyarakat-masyarakat di Asia dan Afrika mula-mula merupakan masyarakat-masyarakat yang dijajah, di mana masyarakat-masyarakat itu sendiri berwujud kerajaan yang didasarkan pada ikatan tradisi dan ikatan darah yang sangat kuat. Namun demikian, kesemuanya sedang atau telah mengalami modernisasi, terutama setelah Perang Dunia Kedua, juga menghadapi persoalan bagaimana membangun kembali negaranya yang telah rusak sebagai akibat peperangan yang dahsyat tadi. Walaupun negara-negara tersebut di atas mengalami persoalan yang berbeda-beda dalam menghadapi modernisasi sesuai dengan hukum situasi, namun pasti ada unsur-unsur yang sama yang universal yang juga menyangkut Indonesia yang mengalami modernisasi melalui perubahan-perubahan yang direncanakan. Misalnya pembangunan 5 tahun yang dimulai tanggal 1 April 1969. 2. Pengertian. Proses modernisasi mencakup proses yang sangat luas, yang kadang-kadang tak dapat ditetapkan batas-batasnya secara mutlak. Mungkin di suatu daerah tertentu, modernisasi mencakup pemberantasan buta huruf. Di lain tempat, proses tadi mencakup usaha-usaha penyemprotan rawa-rawa dengan DDT untuk mengurangi sumber-sumber penyakit malaria, atau mungkin juga diartikan sebagai usaha-usaha membangun pusat-pusat tenaga listrik. Di Indonesia misalnya, modernisasi terutama ditekankan pada sektor pertanian, di samping faktor lainnya. Pada dasarnya, pengertian modernisasi mencakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menandai negara-negara barat yang stabil. Karakteristik yang umum daripada modernisasi menyangkut aspek-aspek sosiodemografis dari masyarakat dan aspek-aspek sosiodemografis digambarkan dengan istilah gerak sosial, social mobility, yaitu suatu proses di mana unsur-unsur sosial ekonomis dan psikologis dari masyarakat mulai menunjukkan peluang-peluang ke arah pola-pola baru melalui sosialisasi dan pola-pola berkelakuan yang berwujud pada aspek-aspek kehidupan modern seperti misalnya mekanisasi, mass media yang teratur, urbanisasi, peningkatan pendapatan per kapita, dan sebagainya. Aspek-aspek struktural dari organisasi sosial yang terwujud apabila manusia mengadakan hubungan dengan sesamanya di dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan struktural tersebut dapat misalnya menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan, norma-norma kemasyarakatan, stratifikasi sosial, hubungan-hubungan, dan seterusnya. Modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah, directed change, yang didasarkan pada suatu perencanaan. Jadi, juga merupakan intended atau planned change,
yang biasanya dinamakan social planning. Modernisasi merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena, proses tersebut meliputi bidang-bidang yang sangat luas dan menyangkut proses disorganisasi, problema-problema sosial, konflik antar kelompok, hambatan-hambatan terhadap perubahan, dan sebagainya. 3. Disorganisasi, transformasi, dan proses dalam modernisasi. Seperti telah diuraikan di muka, disorganisasi adalah proses berpudarnya atau melemahnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat yang disebabkan terjadinya suatu perubahan. Perwujudan daripada disorganisasi yang nyata adalah timbulnya problema-problema sosial. Problema sosial dapat dirumuskan sebagai penyimpangan, deviation, terhadap norma-norma kemasyarakatan yang merupakan persoalan bagi masyarakat pada umumnya. Suatu problema sosial adalah peranan-peranan sosial khusus yang dimiliki oleh orang perorangan di dalam masyarakat atas dasar tradisi atau kelahiran dan juga peranan atas dasar perbedaan kelamin yang dalam suatu proses perubahan mengalami kegoyahan. Proses modernisasi juga dapat menimbulkan persoalan-persoalan demikian. Misalnya, persoalan-persoalan yang berhubungan erat dengan community organization, pembagian kerja, aktivitas untuk mengisi waktu-waktu senggang, dan selanjutnya. Pada awal proses modernisasi yang biasanya berupa industrialisasi, problema pengangguran merupakan persoalan yang meminta perhatian yang mendalam. Di satu pihak, inovasi di bidang teknologi menyebabkan persoalan pengangguran di negara-negara yang baru mulai dengan modernisasi. Tetapi, di lain pihak, di negara-negara yang relatif telah maju teknologinya, problem sosial menyangkut pengisian waktu senggang. Aktivitas-aktivitas untuk mengisi waktu senggang yang biasanya berhubungan erat dengan upacara dan tradisi menjadi pudar dengan perkembangan teknologi tersebut. Sebenarnya, masalah tersebut juga menimpa masyarakat-masyarakat yang baru menginjak tahap pertama dari modernisasi sehubungan dengan pengisian waktu senggang bagi mereka yang karena usia yang sudah lanjut dianggap sudah tidak dapat mengisi peranannya dalam masyarakat. Kesemuanya itu mungkin menimbulkan disorganisasi dalam masyarakat yang acap kali menyebabkan orang perorangan menarik diri dari kegiatan-kegiatan masyarakatan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, tentu akan dapat dijumpai perlawanan terhadap transformasi sebagai akibat adanya modernisasi. Keyakinan yang kuat terhadap kebenaran tradisi, sikap yang tidak toleran terhadap penyimpangan-penyimpangan, pendidikan, dan perkembangan ilmiah yang tertinggal merupakan beberapa faktor yang menghambat proses modernisasi. Justru pendidikan dan perkembangan ilmiah adalah penting untuk mengimbangi perkembangan terjadinya cultural lag. Akan tetapi, modernisasi yang terlampau cepat juga tidak dikehendaki. Oleh karena, dengan demikian, masyarakat tidak akan sempat untuk mengadakan reorganisasi. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa yang sangat berpengaruh pada penerimaan atau penolakan modernisasi adalah terutama sikap dan nilai, kemampuan menunjukkan manfaat, unsur yang baru, serta kesepadanannya dengan unsur-unsur kebudayaan yang ada. Ada kemungkinan bahwa modernisasi bertentangan dengan kebudayaan yang ada atau memerlukan pola-pola baru yang belum ada. Kecuali dari itu, maka ada kemungkinan bahwa unsur-unsur tertentu dari modernisasi menggantikan unsur-unsur yang lama, sehingga bukan merupakan tambahan belaka. 4. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam modernisasi. Modernisasi yang pada hakikatnya mencakup bidang-bidang yang sangat banyak. Dalam abad social change ini, mau tidak mau, harus dihadapi oleh masyarakat manusia. Bidang mana yang akan diutamakan oleh suatu masyarakat tergantung daripada kebijaksanaan penguasa yang memimpin masyarakat tersebut. Namun demikian, suatu modernisasi hampir pasti pada awalnya akan mengakibatkan disorganisasi dalam masyarakat. Apalagi apabila modernisasi tersebut mulai menyangkut nilai-nilai masyarakat dan norma-norma masyarakat. Proses yang terlalu cepat serta yang tidak mengenal istirahat hanya akan mengakibatkan disorganisasi yang terus-menerus. Oleh karena masyarakat tidak sempat untuk mengadakan reorganisasi. Modernisasi tidak sama dengan reformasi yang menekankan pada faktor-faktor rehabilitasi.
modernisasi bersifat preventif dan konstruktif, dan agar proses tersebut tidak mengarah kepada angan-angan yang mana sebaliknya, modernisasi harus memproyeksikan kecenderungan yang ada dalam masyarakat dewasa ini ke arah waktu-waktu yang mendatang. Syarat-syarat suatu modernisasi adalah antara lain: 1. Cara berpikir yang ilmiah, scientific thinking, yang institutionalized dalam the ruling class maupun masyarakat. Hal ini menghendaki suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dan baik. 2. Sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi. 3. Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Hal ini memerlukan penelitian yang kontinu agar data termaksud tidak tertinggal. 4. Penciptaan iklim yang favorable dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Hal ini harus dilakukan tahap demi tahap karena banyak sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan masyarakat, belief system. 5. Tingkat organisasi yang tinggi, yang di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di pihak lain berarti pengurangan kemerdekaan. 6. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan social planning. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka perencanaan akan terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan dari kepentingan-kepentingan yang ingin mengubah perencanaan tersebut demi kepentingan suatu golongan kecil dalam masyarakat.